Halo guys, kembali lagi dengan Ray di channel Soundflow Tech. Dan ya, sekarang saya ingin sedikit berbagi ya. Ini kan saya mau bikin satu buah sistem baru nih. Jadi semua partnya baru kebanyakan, kecuali yang GPU-nya di sini. Ini RX 580 Nitro Plus BNOB, brand new out of box. Jadi itu artinya saya beli udah nggak ada boxnya, jadi otomatis cuman 3 minggu garansi toko. Itu saya beli di toko hijau, udah sellernya Candut namanya. Overall ini memang bener-bener baru sih, saya lihat nggak ada bekas-bekas miningnya. Mungkin ya kalau saya mau tips gimana cara mengetahui itu GPU bekas mining atau enggak, biasanya kita lihat dari outputnya di belakang aja. Kalau dia biasanya cuma DVI, ini kan ada DVI, ada ya HDMI 2 sama DisplayPort-nya 2. Nah biasanya kalau yang mining itu mereka cuma ada satu DVI atau enggak satu DVI HDMI aja. Jadi outputnya nggak banyak karena memang itu dikhususkan untuk mining. Nah satu lagi yang satu ini saya ambil copot dari PC si kecil saya yang saya bikin. Ini cuman Ballistix 2666 speednya 2x8 GB karena saya nggak bakalan overclock apa-apa di sini, jadi pakai aja yang maksimum speed yang disupport oleh motherboard, yaitu 2666 MHz. Dan untuk storage ini ada Midas Force Lightning 1 TB. Untuk coolingnya saya nggak bakalan pakai stock cooler ya. Ini Intel Pentium i3 9100F. Nggak bakalan pakai stok karena malas, estetiknya nggak ada, terus memang cepat panas. Jadi saya ganti dengan Gamax 400 GTE V2. Overkill sih, tapi ya apa boleh buat demi kecantikan casing. Dan untuk power supply ini saya pakai yang Antec Neo Eco ya, berat banget. Antec Neo Eco 550 watt, dan itu adalah semi modular. Jadi ini saya pengen ngetes aja nih sebelum pasang di casing ya, biar nggak berabe. Udah pasang semua, udah di dalam casing, udah di skrup apa semua, tiba-tiba nggak ada yang nggak nyala, berabe. Nah jadi ini salah satu caranya ya. Jadi kita cuman pakai power supply-nya aja dulu, dibiarin terbuka kayak gini. Jadi ini langsung colok ya. Di sini kita pakai yang 8 pin untuk CPU powernya, dan 24 pin langsung colok lagi. Oke, itu dia. Dan pasang RAM-nya. Ini saya asumsi kalau agan-agan nonton video ini ya, berarti lagi pengen bikin satu sistem atau udah pernah bikin sistem lainnya, terus mau lihat apakah guanya ini noob apa enggak ya. Mudah-mudahan nggak ada halangan dan rintangan. Jadi video ini bisa cepat kalau ada masalah, bisa lama kalau misalnya semua jalan lancar. Jadi ini dual kit ya, dual channel. Terserah mau pasang di mana, tapi istilahnya ganjil-ganjil, genap-genap lah gitu. Tapi biasanya saya pasang mulai dari yang di slot 2 biar aman dari CPU heatsinknya itu yang gede. Oke, pencet satu lagi di slot yang keempat, pencet. Oke, udah. Nah ini kan udah nyala nih, udah nyala pula. Ini kan CPU-nya udah ada, tinggal pasang coolernya aja. Jadi ini coolernya jangan lupa menghalangi. Oke. Ya, jadi ini kalau mau pasang ya, ini Gamax jangan lupa cabut dulu yang di bawah. Tapi sebelumnya kita pasang dulu thermal paste.
Nah, ini ada beberapa thermal paste yang pakai sendok, entah ada apa namanya ini, tapi gua sukanya ngomong sendok. Ini buat di sep-sep, diratain. Tapi gua dari dulu kalau pakai ini ya, ini beda-beda loh tiap orang. Entah mana juga yang betul, mana yang acceptable. Tapi dari dulu ya, gua kalau mau pasang itu cuman pencet aja dan kemudian keluar, srep, sebesar biji jagung. Sih, itu di tengah. Nggak perlu dioles-olesin apalagi, itu nanti langsung ditimpa. Gini aja ya, dari dulu ya. Entah pasti dia bakalan nyebar. Pasti dia, tenang aja. Jadi ini dilepas. Ini gue udah pasang duluan ya backplate-nya karena makan waktu. Itu. Ups. Dan ini saya cuman bikin push configuration ya, jadi anginnya masuk dari sini ke sana, jadi dia ke sini pasangnya. Iya, mudah-mudahan benar. Dan seharusnya benar. Oke, jadi karena udah dipasang duluan ya, nanti B-rollnya saya tunjukin secara cepat cara pasang black plate-nya gimana. Waduh, ini untung nggak. Ini tips ya kalau mau bikin PC, kalau bisa obengnya yang ada magnet, biar kalau jatuh apa-apa ini enak. Satu lagi, ini kalau kita mau pasang CPU cooler, pasang itunya nyilang. Jadi kalau saya kan mulainya dari sini nih. Jadi kalau dari kamera arah jam 7, terus berikutnya itu arah jam 2, biar merata dia, nggak berat sebelah. Waduh, lupa tuh cabutnya ini. Lupa harus dicabut dulu fan-nya. Haha. Oke. Karena ini yang agak lama ya pasang heatsinknya ini. Oke, jadi alasannya gue pakai itu Gamax gara-gara gue pengen ada bling-blingnya sedikit, dan juga malas pakai stok coolingnya dari Intel. Dari dulu nggak berubah fan-nya, gitu aja. Di saat AMD udah dengan stealth rate-nya, entah apalagi yang ada RGB-nya itu. Jadi kalau kalian mau bikin PC ya dengan pakai prosesornya Intel, disarankan ganti ya. Nggak tahu kenapa dari dulu orang kalau dia pengen gaming ya pakai Intel pasti diganti ISF-nya, mungkin performanya kurang. Tapi kalau cuman buat kantoran, coolingnya itu udah aman sih, nggak perlu diganti. Tapi kita yang gaming kayaknya CPU kadang kerja berat, perlu ganti cooler. Waduh, ini udah ada pakai magnet, ini kesulitan. Itu ya. Oke, dan satu lagi yang terakhir di pojok. Masuk deh. Oke. Cek
satu lagi terakhir. Nggak usah terlalu dikencangin, nanti berabe. Kok ini nggak semua sih? Yang penting udah oke, udah mentok, dia bakalan kencang dengan sendirinya. Bentar. Ini harus dilepas lagi. Bentar. Oke, tadi ada sedikit kendala ya di build-nya karena apa? Lepas itunya nggak kuat gitu, saya nggak kencengin. Jadi itu kita skrup lagi. Silang, jangan lupa. Salah satu proses yang lama ya pasang CPU cooler. Oke, nggak usah kencang-kencang banget, yang penting udah rasa mentok. Oke. Dan yang terakhir, oke, itu dia. Jadi itu semua udah, kan tinggal pasang fan-nya nih. Caranya gimana ya? Oke, aja nih. Jangan keras gini. Hup. Iya, udah nggak goyang-goyang. Oke, aman dan riang gembira. Sekarang itu udah kepasang kan, biar ketahuan displaynya nyala apa enggak. Oh ya, sebelumnya kita colokin dulu ini CPU fan-nya, hampir lupa. Waduh. Oke. Ini fan-nya udah pakai RGB header ya. Meskipun belum addressable, tapi minimal udah kalian pasang biar kita tahu ini udah nyala apa belum dan pasang. RGB headernya dari motherboard ini yang B365 Pro 4 ada dua ya, jadi satu di bawah sini, satunya di atas, dan addressable-nya kayaknya ada di bawah ini warna abu-abu. Oke, jadi motherboard ini cukup lengkap ya. Kenapa gue beli yang ATX bukannya micro? Karena ini alasannya. Jadi gua bangun sistem ini semuanya berdasarkan ini RX 580 karena ini kan panas gede. Jadi perlu ruangan lebih lah untuk coolingnya di dalam. Pakai fan-nya yang super banyak. Biasanya nggak perlu sih. Cuman ya oke. Itu dia. Ya ini biar motherboardnya nggak rusak ya. Kita mentokin ujungnya ini di samping itu, samping apa namanya, samping boxnya itu, terus ya pakai kotak apa aja kita ganjal di depan ini biar dia nggak jatuh ke depan. Nih, ini udah cukup lah. Ini kan kita cuma mau tes doang sistemnya nyala apa enggak. Jadi ini dipasang di display portnya kayak gini. Oke, dah. Jadi secara teori ya, ini biarpun nggak ada harddisknya, ini seharusnya udah bisa nyala. Ya,
Terus kalau udah kan gimana sih nyalainnya, kan nggak ada power buttonnya di casing nih. Nah ini itu istilahnya kita jumper. Jumper itu kalau kita ambil obeng dan kita tempelin di bagian ini, agak spesifik ya, agak teknis. Nah di bagian sana ini ada tempat yang buat kita colok-colok front panel, yang kabel-kabel front panel tuh kita cari aja yang tulisannya power button. Itu biasanya di dua pin yang paling kanan atas. Jadi sebelumnya kita pasang dulu motherboardnya, kita on ya. Nah secara teknis ini harusnya udah nyala. Mudah-mudahan kalau ini nggak nyala berarti videonya video kali ini kita selesainya cepat. Jadi kita lihat nyala apa enggak ya? Nggak nyala. Hup. Tidak nyala. Oke, kita lihat apa yang salah di sini. Nggak ada yang salah, guanya aja yang belum colokin motherboardnya, pasang power supply-nya, dan ini dia moment of truth. Dan masih belum menyala saudara-saudara, masih no signal. Kenapa ya? Oh sebentar, ada yang lupa. Wih. Oke, jadi guenya yang lupa-lupaan, ternyata ini belum dipasang. Sore-sore ngantuk, dan ini dia kita pasang. Ada yang ini CPU-nya pakai 8 sama 6 power pin ya. Jadi siap-siap power supply-nya juga harus narik nih. Up, itu dia 1 2 3 udah masuk semua motherboardnya. Oke, kita coba lagi dari sekarang. Oke. Oke, ya. Power on. Sonicnya nyala, dan coba lagi. Ini harusnya udah semua sih. Power button, power LED, dan nyala. Oke, kelihatan di Sapphire-nya nyala. Tinggal kita lihat apa dia masuk di Windows boot-nya. Kalau dia masuk sampai ke Windows, ke boot. Oke, UEFI default. Ya, ini saya harus ambil keyboard dulu ya. Oke, dan sebentar saya ambil keyboard dulu. Oke, jadi keyboardnya udah datang. Itu dibilang F2 delay to run setup dan F1 to continue, karena ini nggak ada Windows di dalam, jadi kita masuk ke BIOS-nya dulu. Dan ini dia BIOS-nya ASRock. Jadi ini jalan ya semua, nggak ada yang rusak apa semua. Jadi GPU-nya jalan. Jadi itu DDR4 Crucial itu 2400 kebacanya. Ternyata ini maksimal motherboardnya cuma 2400 MHz speednya. Nggak masalah. Jadi ini udah jam. Oke, semuanya benar. 16 Agustus. CPU fan 1 semuanya kebaca ya di sini. DDR4 A2 B2 i3. Terus kita lihat dulu. Oke, advance mode. Ini dia. Oke. Semuanya ada. Oke, size 6 MB. Oke, aman semua jalan. CPU fan, CPU DRAM voltage. Oke, ya.
jalan. Jadi ternyata dia selesai cepat karena semuanya jalan juga. Oke, ini videonya udah mau setengah jam, nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya ya dari video ini, buat kalian yang pengen buat PC sendiri dari nol, terus komponennya, apalagi yang second hand ya, sebelum kalian mau rakit ke dalam casing, itu dicoba dulu kayak gini. Biar kalau ada apa-apa nggak repot bongkar pasang casing, itu aja sih. Terus enak, langsung ketahuan. Makanya beberapa profesional mereka ada test bench gitu, mereka terbuka kayak gini. Itu cuman buat tes komponen-komponen aja yang mau di review atau mau di apa. Nah kayak gini kan semua jalan. Fan dari GPU-nya jalan, terus fan dari CPU coolernya jalan, GPU jalan. Itu entah mau diganti gimana biar dia statik. Oke. Itu aja guys. Jadi kalau ada yang tanya, itu layarnya mungkin ViewSonic 144 Hz, belinya di Abditama, toko hijau. Jadi kembali power supply-nya Antec 550 watt, 80 plus bronze efisiensi. Minimumnya buat RX 580 kan itu mereka minta bukan minimum, recommended-nya kan 500 watt. Jadi kasih headroom lah sedikit, tambah 50. Terus motherboard B365. Ada yang versi Micro ATX ya motherboard ini, yang B365 Pro 4, ada B365M Pro 4. Itu lebih kecil aja. Buat kalian yang beli Micro M-ATX case, pakai yang itu biar nggak salah. CPU coolernya dari Deepcool, GameX GTA V2. Dan oke, sekian video dari saya. Semoga ini berguna ya. Ini fungsinya, jadi ini ya fungsinya kita ngetes. Jadi semoga berguna. Like, dislike video ini. Kalau ada apa-apa yang kalian pengen komen, cara gua pasang atau cara gua memperlakukan sesuatu di sini ada yang kurang tepat dengan konsensus umum, tolong tulis di komen. Karena saya bakalan baca, bakalan balas. Dan jangan lupa subscribe, karena dengan ini bakalan ada video-video menarik berikutnya yang bakalan saya share sama kalian. Oke, sekian dari saya, Ray di channel Soundflow Tech. Ciao!